Mantap, lagi-lagi infrastruktur kelas internasional dibangun. Jokowi dan Bamsud bakal resmikan pembangunan sirkuit F1 Bintan akhir bulan ini. Gaspol! Sekali lagi saya ulang, kita ini negara besar, sudah masuk negara G20. Dalam waktu dekat kita akan membangun kerjasama dengan Muhammad Bintan untuk bangun sirkuit Formula One yang akan kita mulai tahun ini. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Memang pembangunan sirkuit ini merupakan inspirasi dari IMI, Ikatan Motor Indonesia, bersama Bintan Resort. Mereka bekerja sama dan menyampaikan kepada kita pemerintah daerah. Diberitakan dari laman detik.com, Indonesia siap membangun sirkuit Formula One atau F1 di daerah Bintan, Kepulauan Riau. Upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking sirkuit ini akan dilakukan akhir Juli 2022 oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, dan bersama Gubernur Kepri. Kata Ketua Hubungan Antar Lembaga IMI, Junaidi Elvis, IMI sedang berkolaborasi dengan swasta membangun proyek sirkuit Formula One di Bintan, dan insya Allah akhir bulan Juli ini bakal di groundbreaking oleh Pak Presiden, Ketua Umum IMI, dan Gubernur Kepri. Mohon doa restu sehingga tahun depan kita punya sirkuit Formula One dan bisa berkolaborasi dengan Singapura. Jadi apabila F1 Singapura tutup, adanya di Indonesia. Nah, sebagai informasi, Bintan International Circuit akan memanfaatkan lahan 237 hektar. Pihak Populous sebagai konsultan internasional dari Inggris yang menangani landscape design kawasan sirkuit sudah mematangkan detail engineering design atau DED, termasuk desain lintasan atau track sirkuit. Kata Bamsud, pada 14 April, direncanakan di lintasan sirkuit ada 17 tikungan untuk motor roda 2 dan 18 tikungan untuk Formula One. Tim konsorsium saat ini sedang mematangkan rencana pengembangan bisnis di kawasan Bintan International Circuit. Menurut Bamsud, kehadiran Bintan International Circuit sebagai sirkuit Formula One di Indonesia nantinya akan mendatangkan banyak sekali keuntungan. Selain meningkatkan gairah balap mobil dalam peningkatan prestasi atlet, juga bisa menyerap lapangan pekerjaan sekaligus menjadi penggerak ekonomi Kepulauan Riau dan nasional. Kata Bamsud, sebagai gambaran, penyelenggaraan Formula One di Montreal dikabarkan bisa membuka 640 lowongan pekerjaan di kota Quebec dan sekitarnya. Secara aktivitas dan operasional sirkuit menyumbang 9.100 lowongan pekerjaan di regional Austin, menghasilkan perputaran uang untuk menggaji para pekerjanya mencapai 306 juta US dollar. Kehadiran sirkuit Formula One Bintan ini juga melengkapi sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan balap kelas akbar seperti WSBK dan MotoGP. Sementara itu dilansir dari republika.co.id, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebut sirkuit balap mobil F1 di Bintan akan menjadi sirkuit dengan konsep hijau atau green circuit pertama di Indonesia. Menurut dia, di Tanjung Pinang Kepri Minggu, sirkuit F1 tersebut berdekatan dengan wilayah konservasi hutan bakau yang ada di Lagoy Bintan. Dengan begitu, keberadaan sirkuit ini selaras dengan upaya mengedepankan ramah lingkungan sesuai dengan prioritas pokok bahasan G20 di Indonesia. Kata Ansar, kelebihan sirkuit di Bintan ini karena ada hutan bakau atau konservasi mangrove itu yang bisa menjadi daya tarik utama kita dengan konsep green circuit. Ia menyebut perkembangan proyek pembangunan Bintan International Green Circuit semakin jelas setelah ia dan jajarannya melakukan pembahasan lanjutan dengan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Maka kita, pemerintah daerah sebagai regulator tentu mendukung penuh rencana pembangunan ini. Apalagi pembangunan sirkuit ini tidak membebani APBD maupun APBN, tapi benar-benar bersumber dari investasi para investor bekerja sama dengan IMI. Dan Bintan dipilih karena memang Bintan memiliki kawasan ekonomi khusus yang salah satunya adalah di bidang pariwisata. Maka kita mendorong ini agar F1 ini segera terwujud lah di Bintan, bisa menjadi trigger tourism spot di Bintan ke depan. Dan di era kompetisi antar negara yang semakin sengit, kita memang harus bergerak dengan lebih cepat
Oleh sebab itu, kelancaran konektivitas adalah kunci. Dan kita harus mampu membuat konektivitas antar provinsi, antar daerah, antar kabupaten semakin mudah dan lancar terjangkau oleh masyarakat, sehingga sentra-sentra ekonomi yang baru akan tumbuh semakin banyak di berbagai daerah. Ansar menjelaskan konservasi hutan bakau juga menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dengan menanam pohon bakau di Pulau Setekok, Batam pada 28 September 2021 silam. Hutan bakau dapat berfungsi untuk memperbaiki ekosistem di pesisir pantai, mengurangi abrasi laut, dan mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis di darat. Adapun pemerintah menargetkan merehabilitasi 34.000 hektar hutan bakau pada tahun ini atau 600.000 hektar hingga 2024. Kata Ansar, hutan bakau di sekitar sirkuit itu memang sangat luas, bisa 1,5 jam kalau kita berkeliling. Jadi konsep sirkuit ini sangat berwawasan ekoturism. Yang menambahkan total panjang sirkuit Formula One Bintan mencapai 5,2 km dengan 17 tikungan dan menawarkan suasana hutan konservasi bakau yang masih asri. Sementara itu, General Manager Bintan Resort Cakrawala Abdul Wahab selaku pengelola kawasan wisata Lagoy sangat optimis Bintan International Green Circuit bisa menjadi daya tarik wisatawan asing. Terlebih lagi, Lagoy sudah dikenal dunia sebagai kawasan wisata terpadu yang banyak menawarkan ekoturism dan sport tourism. Kata Abdul, adanya sirkuit balap mobil F1 ini semakin melengkapi fasilitas yang sudah ada di Lagoy. Jadi, pasar wisatawan internasional kita akan semakin tertarik datang ke Bintan. Bagaimana menurut Anda? Benar nih Gupsu, takut ketahuan infrastruktur jalan di Sumut bubrah parah, Edi Rahmayadi protes ke Jokowi. Stres, kenapa Pak Jokowi tolak naik heli? Kemarin beliau meninjau ke Nias yang direncanakan oleh protokol menggunakan heli dari lapangan terbang Binakan Nias menuju ke Nias Utara dan dilanjutkan ke Nias Barat. Tapi beliau berkehendak lewat darat. Yang agak stres gubernurnya. Karena saya tahu persis jalan itu. Walaupun saya lebih tua dari presiden usia, tapi hanya 3 bulan bedanya. Akan melihat jalan nasionalnya seperti apa, dan sudah saya lihat tadi sebagian. Jalan poros provinsinya seperti apa, jalan poros kabupatennya seperti apa. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi curhat dibuat stres saat mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Nias, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Edi dalam pidatonya saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2022 yang digelar di Lapangan Merdeka Medan, Kamis 7 Juli. Edi mengungkapkan bahwa ketika akan meninjau ke Nias yang direncanakan oleh protokol menggunakan helikopter dari lapangan terbang Binakan Nias menuju ke Nias Utara dan dilanjutkan ke Nias Barat. Namun alih-alih naik helikopter untuk mempercepat perjalanan, Edi mengatakan Presiden Jokowi malah memilih jalur darat untuk mendatangi Nias Utara dan Nias Barat. Hal itulah yang membuat Edi stres karena menurut Edi jalannya rusak dan kurang layak disebut sebagai jalan. Setelah melihat kondisi jalan di Nias, kata Edi, Jokowi langsung memerintahkan Menteri PUPR untuk membenahi infrastruktur jalan. Mantan Pangkostrat itu juga ditanya Jokowi sudah membuat apa di Nias. Hal tersebut langsung membuat Edi ciut karena kita tahu bagaimana kinerja Edi selama menjadi Gubernur Sumut. Sebenarnya, sikap Jokowi mengajak lewat jalan darat selain dapat memantau kondisi infrastruktur dan masyarakat di wilayah Nias, juga untuk menampar muka Edi Rahmayadi yang kurang becus mengurus wilayahnya, kurang becus dalam memajukan Sumatera Utara dan mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara terutama Nias. Padahal beberapa waktu yang lalu, Edi sudah pernah ditegur Jokowi terkait hal yang sama, yaitu soal infrastruktur jalan. Teguran itu karena warga di Karo yang mendatangi Presiden Jokowi dengan membawa jeruk untuk meminta perbaikan jalan. Edi mengatakan, jalan rusak di Karo itu terjadi karena dana pemerintah kabupaten untuk memperbaiki tidak cukup. Saya kira jika pejabat selevel gubernur benar-benar berpikir dan berusaha, tentu saja ada langkah konkret menuju perbaikan. Jangan cuma menyerah begitu saja dan hanya bilang tidak ada anggaran. Pejabat sekarang ini harus kreatif dan mau berusaha untuk membangun daerahnya. Selain itu harus mampu menerapkan skala prioritas yang benar, bukan prioritas bisnis belaka, tapi harus prioritas berdasarkan tingkat keperluan mendesak dari masyarakat. Masa jalan depan rumahnya aja bermiliar-miliar dibangun, sedangkan untuk warganya malah nggak ada.
Lucu bukan? Saya rasa jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting, apalagi di Sumut banyak yang mempunyai hasil pertanian, terutama jeruk dan yang lainnya yang pasti bisa meningkatkan perekonomian warga setempat. Dengan dibangunnya jalan, transportasi untuk mengangkut hasil panen pertanian di daerah Nias khususnya bisa lebih lancar, sehingga bisa memangkas ongkos distribusi dan menaikkan pendapatan masyarakat setempat. Sebenarnya bukan kami perintahkan, tapi inisiatif mereka sendiri. Karena dia begitu cinta kepada Bapak Presiden, karena jeruknya di sana banyak, dia tekannya jeruknya ini kepada Pak Presiden. Tapi isu yang berkembang di luar sana itu kalau bentuk protes, kalau jalan mereka itu di sana nggak diperhatikan gitu. Sebenarnya bukan mereka protes, dan mereka tahu dan memang mereka butuh untuk jalan itu, wajar saja. Nah, tapi bukan karena itu maka mereka datang ke Pak Presiden. Kami mengantarkan oleh-oleh jeruk manis hasil pertanian kami. Jadi katanya, saya sudah tahu maksud kalian. Sebelum jeruknya sampai di sini, di sana sudah mulai dikerjakan katanya. Berarti dia sudah tahu apa maksud kami. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu apa kebutuhan rakyatnya. Setelah tahu lalu bekerja untuk memberikan solusi. Jika rakyat membutuhkan jalan, pemimpin harus bisa membangun jalan. Ketika masyarakat membutuhkan pangan, pemimpin harus berusaha membuka lahan dan menanam sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Begitu seterusnya. Pemimpin harus terus berpikir bagaimana caranya membuat solusi atas kendala yang dihadapi oleh rakyatnya untuk jangka panjang. Jokowi merupakan tipe pemimpin yang terus berpikir dan terus bekerja demi rakyatnya. Pemimpin daerah harus memperhatikan cara kerja Jokowi dan menirunya. Saya kira Gubso harus belajar banyak kepada Jokowi. Sosok Jokowi merupakan orang yang terus berpikir dan terus bekerja. Jangan cuma bisanya menutup usaha orang saja. Bawahan pun jika tahu atasannya orang yang serius dalam bekerja, serius dalam memerintahkan sesuatu, akan bekerja keras dan serius sampai terwujud. Sebaliknya, bawahan mengetahui jika atasannya hanya bisa memerintah saja tanpa dicek secara rutin, bawahan mengerjakannya cenderung asal-asalan. Asal kelihatan mengawali, selanjutnya ya sekenanya saja. Gubso, Edi Rahmayadi harus belajar banyak kepada Jokowi dalam memimpin. Tinggalkan mengurus kumis kepala sekolah atau melantik kepala sekolah tingkat SMA atau menutup Holy Wings. Masih banyak urusan yang jauh lebih penting demi kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan jalan. Bagaimana menurut Anda?